dan di akhir beramal hendaknya tidak disebut-sebut. Ikhlas adalah suatu rahasia antara seorang hamba dengan Robnya yang malaikat pun juga tidak tahu. Ikhlas adalah ruh atau jiwa dari seluruh amal ibadah. Amal ibadah yang tidak disertai dengan ikhlas ibarat bangkai yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berbuat bukan karena Allah, berarti dia telah berbuat musyrik, dan Allah akan menyerahkan kepada mereka yang mereka sekutukan itu sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqim wajhaka lidzini hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus ikhlas. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang berbuat musyrik. Beramal atau tidak beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh dan wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan kamu sekalian. Tiga orang pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kenikmatan surga kepadanya. Untuk apa? Yaitu satu, seorang pembaca Al-Quran, dua seorang ulama, tiga seorang dermawan, seorang dermawan. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Untuk apa kamu berbuat demikian?" Mereka menjawab, "Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kamu dusta, kamu membaca ke Al-Quran karena ingin disebut qori, kamu bersedekah karena ingin disebut dermawan, dan kamu berperang karena ingin disebut syuhada." Maka ketiga orang tersebut dicampakkan ke dalam api neraka. Maksud dan tujuannya beramal atau tidak beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang bermaksud berbuat kebaikan, lalu ia tidak melaksanakan kebaikan, maka Allah akan mencatatnya satu kebaikan. Barang siapa orang bermaksud berbuat barang siapa orang bersedekah walaupun sebesar biji kurma, maka Allah akan membalasnya sebesar gunung Uhud. Walaupun kamu bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, tetapi tidak dengan ikhlas, maka akan menjadi azab baginya pada hari kiamat dan Allah tidak akan menerimanya. Barang siapa orang bermaksud berbuat kebaikan, lalu ia tidak melaksanakan kebaikan, maka Allah akan mencatatnya satu kebaikan. Barang siapa orang bermaksud berbuat kebaikan, lalu ia melaksanakan kebaikan, maka Allah akan mencatatnya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda yang tak terhitung banyaknya. Barang siapa orang bermaksud berbuat kejahatan, lalu ia tidak melaksanakan kejahatan, maka Allah akan mencatatnya satu kebaikan. Barang siapa orang bermaksud berbuat kejahatan, lalu ia melaksanakan kejahatan, maka Allah akan mencatatnya satu kejahatan saja. Hakikat ini akan terwujud dalam diri kita apabila kita mengetahui bagaimana setan dan hawa nafsu akan merusak niat kita dan amalan-amalan kita. Setan akan menghancurkan amalan-amalan kita sampai detik-detik ajal kematian menjelang. Pentingnya ikhlas. Karena